Pemirsa, kali ini kita berada di sebuah makam umum ya, sebagaimana tradisi muslim pada umumnya. Assalamualaikum ya alal kubur, fa inna insyaallah bikum lahikun. Salam kepada seluruh ahli kubur, dalam waktu dekat maupun lama kita juga akan menyusul. Di makam inilah menurut cerita tutur yang berkembang di masyarakat, ada semacam makam penuh dengan arca. Dari sinilah kemudian kita jadi penasaran makam seperti apa dan arca-arca seperti apa yang ada di makam tersebut. Jadi memang suasananya cukup tenang dan cukup rindang, serta cahaya temaram di antara sela-sela pepohonan. Jadi mengingatkan pada suasana ya pada masa lalu, di mana kemudian pohon-pohon besar terawat, puring, andong juga cukup banyak ya. Dan diduga ada batu-batu yang sangat misterius. Jadi kebanyakan di sini adalah pohon trenggulung kan. Jadi ini adalah ciri-ciri pohon trenggulung dari aromanya itu sangat menyengat, sangat rasa-rasa masam ya dari trenggulung itu, dan pohonnya itu sangat besar, kemungkinan usianya itu ratusan tahun ya, dan akar-akarnya seperti ini ya, sudah penuh dengan gale-gale kalau orang Jawa. Ini pohon trenggulung ya, yang juga bisa diartikan itu sang hulun atau sang hulun yang ya, para pengabdi Tuhan ya, sang hulun. Nah, ada beberapa batu jejak-jejak kabuyutan ya. Kemungkinan batu-batu ini pada masa lalu berfungsi sebagai dolmen. Ya, dolmen sendiri memiliki fungsi yaitu tempat bersemayamnya arwah-arwah leluhur yang mengikat binatang korban, termasuk kemudian peringatan, persajian, termasuk kemudian tempat bermusyawarahnya para tetua desa. Selain itu ada juga beberapa jejak dolmen ya. Nah ini, jejak dolmen atau meja batu ini. Kemungkinan memang ini adalah sebuah kompleks yang dahulunya memang diduga ini adalah semacam sebuah bukit kecil yang memiliki makna sebuah tempat yang disucikan ya, yang kemudian saat ini terus dilestarikan oleh masyarakat dan digunakan untuk tempat semacam tempat untuk bersemayamnya para leluhur, itu identik dengan kuburan, sehingga kemudian kuburan itu juga tempat untuk bersemayamnya tempat tetua desa, atau mungkin Sambau Rekso, Pundan Desa, itu juga ditempatkan di tempat-tempat yang berlokasi seperti ini. Jika kita lihat ya batu-batu yang cukup unik di sana. Nah, di bawah pohon, kalau nggak salah terembesi nih ya, ini juga ada pohon bunga melati. Jadi bunga melati ini salah satu bunga primadona di Jawa. Jadi di Jawa itu dahulu bunga primadonanya adalah melati yang berbunga harum dan sangat khas ya, harum aromanya ini, aroma melati. Nah, ini dan pada kalangan tertentu juga bunga melati ini bisa digunakan untuk semacam ritual magis ya. Siapa sangka memang di lokasi ini ada semacam punden keramat ya, atau yang dianggap oleh sebagian masyarakat sebagai yang membabat aras. Ada tulisan di sana ya. Nah, di dalam sini ya. Oh, enggak ada. Ini mungkin sudah haus ya. Coba kita ke dalam, kita sowan dulu. Rahayu, rahayu, rahayu. Rahayu, rahayu, rahayu. Nah, coba kita berdoa dulu ya. Rahayu, rahayu, rahayu. Wa khususan ila ruhi Mbah Syekh Abdul Muthalib, Mbah Syekh Abdillah, Bisiril Fatihah.
Iya, pemirsa, kita dapati ya keanehan yang ada di makam ini. Selain masyarakat menganggapnya bahwasanya di sini memang tokoh keramat yang sampai saat ini diziarahi banyak orang dari luar daerah juga banyak yang datang ke lokasi ini, dan kita dapati sesuatu yang unik ya. Kedua nisan apa namanya terbuat dari batu andesit dengan ragam-ragam yang juga mirip dengan ragam-ragam yang memiliki ciri-ciri kekunoan. Nah, jadi ada semacam sulur ya, sulur-suluran di sini. Nah, dan di sini ada inskripsi Arab ya yang terbaca Syekh Abdul Muthalib ya, Syekh Abdul Muthalib di sini. Jadi ini nisan yang terbaca itu, dan di bawahnya itu ada semacam di kaki ya, nisan kaki. Kalau ini ada nisan kepala, nisan kakinya itu ada semacam arca ya. Arca seorang pertapa mungkin ya, arca seorang pertapa ini membawa tasbih atau aksamala ya, duduk bersila ya, dan posisinya meditasi gitu ya. Mungkin ini rambutnya ya, memiliki rambut yang panjang, dan ini ada semacam apa udeng ya, atau mungkin surban ya. Nah, arca yang cukup aneh ya dan cukup menarik. Dan yang satunya, nah, jika kita baca ya, yang ini itu juga arca bagian kaki. Ini juga jadi arca ini baju, ikat kepala, dan bagaimana posisi meditasi dan posisi tangannya sebenarnya tidak memiliki ciri-ciri ikonografis bagaimana arca-arca kuno ya. Mungkin arca ini ya mungkin apa ya, semacam yang lain mungkin gitu ya. Anomali gitu ya. Jadi kira juga kurang tahu. Dan yang nisan kepalanya ini coba kita baca, dan juga memiliki seperti gunungan gitu ya. Ragam hiasnya juga memiliki ciri-ciri mirip dengan ciri-ciri yang kuno, dan ini juga terbaca gitu ya. Syekh Abdillah ya, Syekh Abdillah. Jadi inilah masyarakat kemudian mengenalnya juga. Jadi nama ini juga familiar di tengah-tengah masyarakat, Syekh Abdul Muthalib dan Syekh Abdillah. Jadi kedua makam ini memang ternyata bukan suami istri, melainkan keduanya adalah seorang yang ditokohkan masyarakat. Keduanya dari segi nama diduga keduanya adalah laki-laki, dan ada nama Syekh. Kemungkinan memang dahulunya ada seorang mubalek atau seorang pendakwah yang mungkin berjasa pada apa namanya masyarakat desa tersempat dalam sebuah proses islamisasi ya. Dan memang terbaca Syekh Abdillah dan Syekh Abdul Muthalib ini ya. Jadi makam yang sangat luar biasa sekali, dan memang ini memiliki ciri-ciri yang anomali dari segi makam-makam para ulama lainnya. Sedangkan para ulama yang lainnya, misalnya makam tipe-tipe Troloyo, tipe-tipe nisan Jawa, tidak ada di dalam ciri-ciri nisan yang ada di sini ya. Jadi nisan Jawa biasanya itu memiliki korelasi dengan tipe-tipe nisan Jawa atau nisan Troloyo. Tetapi yang kita dapati di sini mungkin saja ini nisan tua atau nisan baru, namun sebenarnya tidak memiliki tipe Jawa atau tipe Troloyo. Apalagi anomali yang lainnya yang tidak seperti di makam-makam wali lainnya, itu adanya keberadaan arca, dua arca ya, yang menjadi nisan kaki. Ini adalah ternyata arca. Sehingga kemudian masyarakat juga sempat ya, jadi apa namanya sebagian juga sempat pernah viral di jagat media sosial keberadaan arca-arca yang ada dan menjadi nisan kubur ini, atau nisan dari dua orang syekh yang ada di lokasi ini ya. Jadi memang apa ya, berbagai macam fenomena ganjil atau fenomena yang ada di masyarakat ya. Mungkin saja ini kita maknai dalam sebuah positive thinking, bahwasanya memang ada semacam akulturasi, toleransi, dan kemajemukan ya dalam pola pikir, yang dimana kemudian memang apa namanya arca sebenarnya memang sangat identik dengan sejarah dan peradaban kerajaan Majapahit di masa lalu, atau sejarah masyarakat sini di masa lalu, karena memang masyarakat sini sangat kental dengan budaya era kerajaan Majapahit. Sehingga kemudian penggunaan arca pada makam-makam syekh atau makam wali ini masih diadopsi sebagai sebuah kemungkinan memang ya, masih menjaga kultur atau sejarah Majapahit, atau mungkin semata-mata akulturasi budaya, atau semata-mata toleransi. Semoga kemudian nisan atau makam syekh yang penuh dengan arca ini terus memberikan semacam apa ya, inspirasi ya, atau semacam mungkin tetap edukasi tentang arti dan pola toleransi dan akulturasi. Semoga bermanfaat.